Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzuhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji padanya dan kami meminta pertolongannya seraya memohon ampun dan meminta perlindungannya dari segala keburukan jiwaku dan kejelekan amaliahku. Barang siapa yang telah Allah beri petunjuk baginya, maka tiada yang bisa menyesatkannya. Barang siapa yang telah Allah sesatkan jalannya, maka tiada yang bisa memberinya petunjuk. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam bagi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya semuanya. Perkenalkan, nama ana Jihan Asila Anwar dari kelas 4B Ibnu Rusdi. Pada kultum kali ini, ana akan menyampaikan tentang Qiyamul Lail. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahukah kamu apa itu Qiyamul Lail? Di antara waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, yakni sepertiga malam Qiyamul Lail. Qiyamul Lail artinya salat pada malam hari. Maknanya, Qiyamul Lail hanya dapat dikerjakan pada malam hari setelah masuknya waktu Isya hingga terbitnya fajar. Jenis-jenis Qiyamul Lail hendaknya baik dilakukan pada sepertiga malam, paling utama sepertiga malam kedua, dan paling sempurna sepertiga malam terakhir. Adapun keutamaan dari melaksanakan Qiyamul Lail adalah sebagai berikut. Yang pertama, salah satu jalan menuju surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai manusia, tebarkanlah salam, berikanlah makan, sambunglah silaturahim, dan salatlah kalian pada saat manusia tidur malam, maka kalian akan masuk surga dengan tenang." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Nah teman-teman, dari hadis ini kita dapat mengetahui bagaimana cara masuk surga dengan mudah. Hanya dengan bangun di malam hari dan sholat walaupun hanya 2 rakaat saja di awal. Semakin lama akan terbiasa. Yang kedua, menaikkan derajat di surga. Teman-teman yang ana sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menuntut ilmu, derajat kita akan Allah tinggikan. Bukan hanya dengan menuntut ilmu, melaksanakan Qiyamul Lail akan Allah tinggikan juga derajatnya. Bukan hanya di dunia, tetapi juga di surga. Yang ketiga, kebiasaan orang-orang pilihan dan penghapus dosa. Anak soleh-soleha akan melakukan kebiasaan yang bermanfaat dan menghasilkan pahala jariah yang berguna untuk kehidupannya dan amalannya kelak. Seperti pada sebuah hadis, lakukanlah sholat malam karena ia adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah pendekat kepada Rabbmu, penutup kesalahan dan pencegah dosa. Hadis riwayat Tirmizi dihasankan oleh Al-Albani. Yang keempat, sholat paling utama setelah sholat fardu. Artinya, sholat paling utama adalah ketika kita berdoa. Doa yang dipanjatkan dalam sholat tahajud adalah doa yang paling didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abu Umamah, ia berkata, Rasulullah ditanya, "Wahai Rasulullah, doa apakah yang paling didengar?" Beliau berkata, "Doa di tengah malam terakhir serta setelah sholat wajib." Hadis riwayat Tirmizi. Yang kelima, banyaknya ayat Al-Quran yang dibaca ketika Qiyamul Lail akan menjadi penentu derajat seorang hamba di sisi Allah. Barang siapa yang sholat malam dengan membaca 10 ayat, maka tidak dicatat sebagai orang yang lalai. Barang siapa yang sholat malam dengan membaca 100 ayat, maka dicatat sebagai orang yang taat. Barang siapa yang sholat dengan membaca 1000 ayat, maka dicatat sebagai mukhantirin, atau orang yang mendapat pahala sebesar 1 khintar. Hadis riwayat Abu Daud disahihkan oleh Al-Albani. Pada bulan Ramadan, jiwa-jiwa manusia lebih terbuka sehingga lebih mudah menangkap hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan demikian semakin banyak umat Islam ini yang tercerahkan. Demikianlah berbagai hal yang menjadi esensi Ramadan. Semoga puasa kita tidak sia-sia, tidak sekedar lapar dan dahaga. Semoga Ramadan ini bisa kita jalani dengan sebaik-baiknya dan berhasil meraih berbagai kemuliaan yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Sekian dari ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.